Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Rina Ayu Pratiwi, akan menjelaskan kedudukan urf dalam pandangan fuqaha. Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan urf sahih sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dalam penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan urf sebagai dalil dibandingkan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah. Baik yang pertama yaitu madhab Hanafi. Di sini oleh ulama Hanafiyah, urf itu didahulukan atas kias khafi atau kias yang tidak ditemukannya ilah secara jelas, dan juga didahulukan atas nas yang umum. Dalam arti urf itu mentaksis nas yang umum. Yang kedua, ulama Hanafiyah itu juga menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan al-urf atau istihsan yang menyandar pada urf. Maka dengan sendirinya mengamalkan dan mendahulukan urf atas kias bila terdapat perbenturan di antara keduanya. Contohnya yaitu tentang jual beli lebah dan ulat sutra. Imam Abu Hanifah pada awalnya menetapkan haramnya menjual lebah dan ulat sutra dengan menggunakan dalil kias. Mengkiaskannya kepada kodok dengan alasan sama-sama hama tanah. Namun, kemudian terlihat bahwa kedua serangga itu ada manfaatnya dan telah terbiasa orang untuk memeliharanya, sehingga telah menjadi urf. Baik yang kedua yaitu ulama Malikiyah. Di sini ulama Malikiyah berpendapat bahwa urf adalah hujah untuk menetapkan hukum Islam. Dalil yang digunakan ialah berdasarkan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'a'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang yang mengerjakan ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Dan ulama Malikiyah juga berhujjah dengan hadis Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun, wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un." Yang artinya, sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin adalah buruk di sisi Allah. Selanjutnya, ulama Malikiyah juga menjadikan urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Yang ketiga yaitu dari kalangan madhab Syafi'i, dalam kitabnya Ar-Risalah yang merupakan kitab yang berisi metodologi penetapan hukum madhab Syafi'i, tidak dijumpai urf sebagai salah satu dalil penetapan hukum. Namun, Imam Syafi'i mempertimbangkan urf sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Dan hal itu terlihat dari Imam Syafi'i yang terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian, tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekah atau qaul qadim dengan setelah beliau berada di Mesir atau qaul jadid. Dalam konteks ini dikenal dengan kaidah yang menyebutkan suatu hukum berubah seiring dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan lainnya. Dan selanjutnya, menurut As-Suyuti, bahwa permasalahan yang dipecahkan dengan merujuk kepada urf bagi para fuqaha Syafi'iyah, di antaranya yaitu usia datangnya haid, mencapai balik, masa minimal haid, nifas, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu dari kalangan ulama Hanabilah. Di sini Imam Ibnu Hambal menolak urf sebagai sumber hukum, namun para pengikutnya seperti Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah menggunakan keberadaan urf sebagai sumber hukum. Ibnu Qudamah mendasarkan hukum fikihnya pada adat. Ia menyatakan standar kewajiban untuk memberi makan 10 orang miskin harus dikembalikan kepada urf lokal. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa ketika menyatakan kafarat atau sanksi karena melanggar sumpah dengan kewajiban memberi makan orang miskin
miskin dengan makanan secukupnya. Menurut Ibnu Taimiyah, kata makanan secukupnya dikembalikan pada urf atau adat setempat. Dan kesimpulannya, menurut salah satu imam madhab Maliki, yaitu Imam Al-Qarafi, seorang mujtahid dalam menetapkan hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut, serta urf yang sahih atau urf yang benar tidak menyalahi syara, hendaknya menjadi pertimbangan seorang ahli ijtihad dalam melakukan ijtihadnya dan bagi seorang hakim dalam mengeluarkan keputusannya. Lebih lanjut lagi, Imam Asy-Syatibi menilai mayoritas madhab fikih menerima dan menjadikan urf sebagai dalil syara dalam menetapkan hukum yang muncul di masyarakat ketika tidak ada dalil nas yang menjelaskan hukum yang muncul di masyarakat tersebut. Baik, sekian penjelasan saya tentang kedudukan urf dalam pandangan fuqaha. Silahkan jika ingin ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.